Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyil ummi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Sebenarnya saya tidak pantas duduk di tempat ini ya, tapi dikarenakan mohon doanya juga, anak punya Al-Walid tadi dalam perjalanan, anak punya abah dalam perjalanan ke sini jatuh sakit dan sekarang ada di rumah sakit. Dan kita doain panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya, karena saya nggak ada persiapan, jadi kita baca kitab aja ya, nggak apa-apa ya. Kita pelajarin apa itu biografinya Nabi SAW. Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Karena orang itu tak kenal maka tak sayang. Orang tuh kalau nggak kenal sama figurnya, kalau nggak kenal sama orang yang mau dicintainya, nggak mungkin. Orang jarang, apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin, apalagi zaman sekarang nikah tanpa PDKT itu nggak mungkin, ya nggak? Ya ini PDKT-nya bukan sama Enjang AWW ya, tapi sama Nabi SAW ya. Pendekatan dirinya sama Nabi SAW. Jadi ketika kita sholawat itu, otak kita itu nggak kosong. Ada cerita-cerita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini manfaatnya kita dengerin daripada sirahnya atau perjalanannya Rasulullah SAW dari lahir sampai Rasulullah meninggal itu seperti apa ya. Kalau semuanya lengkap, minggu depan baru selesai ya, non-stop minggu depan baru selesai. Saya pernah belajar sirah itu private, saya sama satu guru baca Nurul Yakin, itu stopnya cuma tidur doang. Pas saya di Yaman nih, stopnya dari jam 11 sampai jam 4 subuh. Istirahat sejam sampai jam 5, dari jam 5 full. Putusnya cuma waktu sholat doang. Selain waktu sholat, cerita tentang Nabi. Itu seminggu pas. Habis daras modar kan. Sare 7 jam. Tibra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa itu orang yang pelit? Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namanya Rasulullah SAW, dia tidak kembali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita itu kalau ingin dikenal oleh Nabi SAW, sebenarnya ada banyak cara. Cuma yang paling dominan ada 2. Ya, saya tekenin. Yang pertama, ini adalah hal yang paling penting. Dan sebelum saya masuk ke yang pertama ini, saya harus kasih pemikiran dulu sama antum. Ya, supaya nanti nggak salah paham. Setelah anak kasih antum pemikiran, misalnya bebel kene, ya kemana nih? Ya, yang penting sudah anak kasih tahu ya. Ibu itu kalau ngebilangin anaknya, nak yang nurut sama ibu, itu berarti ibu itu pengen dihormatin atau enggak? Enggak. Dia tahu bahwa surganya si anak itu ada dalam
Ya, ada dalam diri ibunya tadi. Ketika si ibu itu bilang, nah, yang nurut sama ibu supaya kamu masuk surga. Artinya apa? Untuk kebaikan si anak ini tadi. Nah, ini hal pertama yang bikin kita dikenal oleh Nabi SAW adalah hubbu itratu ahlul bait. Mencintai keturunannya Nabi. Ini bukan sesuatu yang gampang ya. Kalau misalnya antum mencintai kayak misalnya al-fakir, antum mencintai anak, itu suatu hal yang wajar. Karena anak ngajarin antum. Ya enggak? Antum mencintai anak punya abah, Habib Zaki bin Ali Al-Aidrus. Wajar. Karena beliau adalah guru, beliau adalah tokoh agama. Seandainya beliau bukan Habib pun, kalian tetap cinta. Karena apa? Karena dia orang punya ilmu. Masuk akal? Ujiannya itu kapan? Ujiannya itu ketika antum ketemu sama habaib-habaib yang pemabuk, habaib-habaib yang mereka jauh dari Nabi SAW. Gimana hati antum? Karena kesucian mereka itu tidak bisa dihilangkan dengan maksiat. Mau senajis apapun yang mereka lakuin, mau seburuk apapun latar belakang mereka, Habibnya gak bakal hilang. Ya, makanya Al-Habib Salim bin Al-Habib Salim Syatiri itu pernah bilang, satu habaib pemabuk lebih baik daripada 70 kiai orang soleh. Kenapa? Karena kalau kiai yuzalu bil junun, ketika dia gila, hilang alimnya, hilang kiainya. Tapi ketika habaib, dia gila tetap Habib. Terus kalau dia gila bukan Habib gitu, putus nasabnya nggak ada. Dia akan terus tersambung sampai dia meninggal dunia. Ya, mafhum. Jadi ujiannya itu bukan ketika ketemu sama habaib yang punya akhlak yang baik, bukan itu. Kalau itu semua orang bisa, semua orang cinta sama Habib Umar bin Hafid, bener gak? Karena kenapa? Karena Habib Umar orang baik. Kalau orang baik itu udah nggak ada pertanyaan. Berarti kalau ada orang nggak senang sama orang baik itu berarti emang harudang hatenanya. Ya. Tapi ketika antum ketemu sama habaib-habaib yang nggak benar, gimana? Nah, muhibbin di sini bukan berarti muhibbin itu ada beberapa habaib itu kalau datang ke kiai, benar nggak mas? Ada nggak beberapa habaib itu datang ke Mas Budi gitu, bilang, Mas, saya cariin aww dong. Ada nggak habib kayak gitu? Ada nggak? Ada, bukan nggak ada. Banyak, apalagi di Bandung. Oh, banyak. Ya, banyak habaib kayak gitu. Terus si kiainya ini dengan dasar muhibbin, karena cinta sama habaib, emang nggak habib mau pilih aww yang mana? Kalah dihajakan. Ya, ini muhibbin, bukan. Ini namanya kurang ajar. Kalian adalah orang pertama yang menyesatkan si Habib ini. Kalian adalah wasilah si Habib tadi untuk maksiat kepada Allah SWT. Kalian bukan muhibbin, kalian justru dihitung sebagai orang-orang yang benci sama Habib. Apa itu muhibbin? Muhibbin itu mendidik. Ketika ada yang gak bener, dibenerin, bukan dibiarin. Baik, dah. Misalnya ada Habib minum khamr. Habib antepkan. Tolol kayak gitu. Orang-orang bodoh kayak gitu. Biarin Habib. Kiai Hasan Ginggong itu pernah ketemu sama satu Habib lagi mabuk di Borgol sama Kiai Hasan. Dikasih borgol. Dimasukin ke penjara. Kira-kira kalau Habib dimasukin ke penjara gimana? Yang masukin penjara Kiai. Gimana Habib? Wah, ini Kiai biadab, ini gak punya akhlak sama Habib ya. Ya. Apalagi kalau Habib yang dia cuma taunya ini, dia taunya cuma kemuliaan dirinya. Dia nggak tahu apa itu akhlak. Dia pokoknya dia tahu dia mulia aja gitu. Kan banyak Habib kayak gitu kan? Ya kan langsung di syatem ini satu kiai ini. Kiai Hasan, antum nih bukan orang alim, antum nggak punya ilmu, antum nggak muhibbin. Wah, dihina-hina abis. Katanya Kiai Hasan apa? Kumaha Habib, terserah antum. Pokoknya anak nggak mungkin keluarin antum dari penjara ini kecuali antum hafal Quran. Wah, makin ngadat. Wah, sia aja. Kan sih orang keluar di dia nya. Keluaran gitu kan. Ya kan? Habis itu jalanlah. Akhirnya terpaksa si Habib ini tadi. Mau nggak mau kalau dia mau keluar, dia harus hafal Quran.
Jadi di sel itu dikasih Al-Quran sama ada kamar mandi, ada Al-Qurannya. Jadi mau nggak mau dia itu bisa di orang kudu ngafalkan Al-Quran, orang kudu keluar di dia, ya kan? Akhirnya si Habib ini dengan terpaksa dia ngafalin Al-Quran sampai dia hafal 30 juz. Akhirnya dia setoran sama Kiai Hasan. Kiai Hasan di luar sel, beliau di dalam sel. Ya, 30 juz setoran. Kita setoran 5 lembar aja guys. Apa? Kudu rada digareng sengkeun sarekeun gimana? Ya. Katanya Kiai Hasan, very good, very well. Sakil next restoran, sama Baba well. Cuma baru kan? Macam-macam tren sekarang nggak ada yang jelas nih. Apa coba? Ya. Kemudian dia setoran lah sama Kiai Hasan. Habis 30 juz. Capek, orang nggak capek 30 juz. Capek lah. Habis setoran langsung ketiduran. Ya, ketiduran mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mimpi ketemu kakeknya Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah apa? Kalau ente ganggu Hasan, ente ganggu anak Rasulullah. Dia bangun, dia nangis, minta maaf sama Kiai Hasan, sujud-sujud. Minta maaf. Antum dapat salam dari Rasulullah SAW. Itu muhibbin. Itu cinta sama habaib. Kalau nggak benar dilurusin. Bukan kita jadi orang pertama yang nge-support, enggak. Jangan disupport, kalau salah jangan disupport. Ya, sama seperti kiai, ustadz, itu jangan difanatikkan. Fanatik itu hukumnya haram alal itlaq. Fanatik yang boleh itu cuma sama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena beliau adalah orang yang nggak mungkin salah. Selain beliau itu mungkin salah. Jangankan kiai-kiai yang sekarang, Barseso itu muridnya 10.000. 10.000 muridnya, kalau sholat di atas awan semuanya. Sholatnya di atas awan, saking tingginya magomnya. Antum tahu meninggalnya Barseso gimana? Disalib, didatengin sama iblis, dikasih air. Kalau antum mau air ini, antum keluar dari agama Islam, isyaratnya kedipin mata, ngicep. Kan murtad. Meninggal dalam keadaan murtad. Kiai besar. Terus kalau kiai, kenapa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang punya ilmu, tidak mengamalkan atas ilmunya, diadab sama Allah sebelum menyembah berhala. Hati-hati. Terus bukan orang punya ilmu terus seenaknya, enggak. Sejak kapan? Saya mau nanya, sejak kapan syariat disetir oleh ustaz? Sejak kapan syariat disetir sama ustaz? Gak ada. Ustaz yang disetir sama syariat, itu yang ada. Habib yang disetir sama syariat, gak ada. Habib nyetir syariat, gak ada. Syariat itu aturan dari Allah, gak ada yang bisa nyetir. Mafhum? Hal pertama yang guru ana Habib Ahmad bin Husain Aidid ketika ana berangkat ke Hadramut, ke negeri Hadramut, lihat guru-guru di sana tuh, lihat akhlaknya mereka. Mereka panggil. Dia panggil anak ke satu ruangan. Dia bilang, anak guru ente. Anak Ahmad bin Husain Aidid adalah guru ente mulai sekarang. Tapi ingat, anak bukan nabi, anak bukan Tuhan, anak bukan orang-orang yang solihin, yang sabiqun al-awwalun, yang mereka nggak pernah salah, nggak. Ketika anak salah, anak minta tolong sama ente, ingetin anak. Itu guru. Seperti itulah guru. Jadi bukan kan kalau kiai sekarang kan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca ulama apa ini? Goblok sih. Gimana ente ngajarin umat? Oh, akhlak aja ini gak punya, dia mau ngajarin umat. Ente gurunya nggak punya akhlak, gimana muridnya? Makanya sekarang nggak kaget anda lihat santri-santri sekarang, santri keluar dari majelis,
keluar dari satu pesantren, keluar zina. Anak nggak kaget. Demi Allah sedikit pun nggak kaget. Orang kiainya aja kayak gitu. Kiainya nyemburin asap ke hadis Nabi. Yang punya ilmu. Al-ilm bila amal kasyajarati bila tamar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa naon? Tanpa daun. Tamar itu daun. Buah. Apa artinya pohon kalau nggak ada apa-apanya, kalau kering gitu? Nggak ada artinya. Orang kalau ilmunya dikit, akhlaknya banyak, akhlaknya akan membuka pintu-pintu ilmunya dia. Tapi kalau ilmunya setinggi apapun nggak punya akhlak, jadinya kayak iblis. Iblis itu lebih alim daripada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itu yang ngasih amanat ke Rasulullah Al-Quran, itu sama iblis masih beneran iblis. Tapi lihat orang kalau nggak punya akhlak. Lihat kalau seseorang nggak punya akhlak, lihat. Ditaruh sama Allah mukhallad finnar. Kekal dia ada nerakanya Allah SWT. Punya ilmu loh. Jadi nggak mesti. Jadi kita ini jangan sampai jadi orang-orang yang fanatik. Oh kiai itu, oh Habib itu, pokoknya apapun Habib itu lakuin, ada hikmahnya. Bapak toksia ya hikmahnya. Kalau hal itu tidak menyangkut syariat, tidak melanggar daripada aturan-aturan Allah, tidak ada unsur maksiat di situ, bisa kita maklumi. Tapi kalau ada maksiat di situ nggak bisa, nggak boleh. Tahu Syekh Siti Jenar, tahu? Itu makrifat. Tapi lihat yang dilakuin sama Wali Songo sama dia, dipenggal kepalanya. Orang makrifat. Nggak boleh. Orang kalau punya kemakrifatan nggak boleh ditunjukin ke orang-orang awam, nggak boleh. Kiai sekarang kan enggak. Setiap duduk. Tadi malam ana mimpi Rasulullah SAW. Kira mimpi Rasulullah ini kayak beli gorengan. Kira gampang mimpi Rasulullah. Sesuci apa hati ente? Ya nggak? Tadi malam ana mimpi ketemu Rasulullah. Besoknya lagi majlis, ana mimpi lagi ketemu Rasulullah. Waduh, saya menang wahyu. Ya kan? Habib An-Razik bin Muhammad Syihab itu paling nggak senang sama satu orang alim yang sering menceritakan hal-hal gaib. Ana mimpi ini, ana tadi malam ketemu ini, ana ya bodoh ketemu ini. Ente ngomong sama siapa? Ente ngomong sama orang-orang awam. Orang sholat aja masih belang betong mereka ini. Ente ajarin makrifat apa? Akhirnya sholat enggak, full zikir la ilaha illallah. Ya, al-in la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan zuhur la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sholat sampai asar la ilaha illallah, la ilaha. Terus apa gunanya la ilaha illallah ente? Ya enggak? Jadi akhlak itu yang nomor satu itu akhlak. Ya. Orang kalau bikin roti itu yang banyak tepungnya atau garamnya? Tepung. Kalau dibanyakin garamnya enak nggak? Gak ada yang beli. Jadi ilmu itu nggak usah. Apalagi zaman sekarang. Untuk kadar keilmuan zaman sekarang nggak usah tinggi. Atau ngajarin umat sekarang nih cukup Safinah aja udah cukup. Katanya anak punya abah apa? Anak punya abah Habib Zakir Nalil. Terus abah anak sering bilang, Habib jangan terlalu neken sama mereka ini. Mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja udah alhamdulillah. Mereka Islam aja udah bagus. Sholat udah wali. Yang sholat zaman sekarang nih gerengseng pokoknya. Ya. Ya. Jadi kadar keilmuan orang-orang sekarang ini nggak perlu yang gimana yang tinggi nggak perlu. Udah. Sholat la ilaha illallah yang benar. Ya, syahadat tuh bukan di mulut.
Islam itu bukan di syahadat, Islam itu di hati. Islam itu bukan di sholat, Islam itu hati. Tapi syahadat wajib, sholat wajib tetap. Islam itu bukan di puasa, tapi puasa wajib. Islam itu bukan di haji, tapi haji itu wajib. Ya, paham sampai di sini ya. Jadi Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya itu di hati. Tapi mengucapkannya itu tetap wajib. Ya. Jadi yang pertama kali dibenerin itu hatinya dulu. Nah, gimana cara kita membersihkan hati kita? Kalau kita nggak tahu figurnya kita tuh gimana? Tarbiyahnya dulu. Makanya kita jelasin gimana dulu Rasulullah SAW. Ya, kita ini kalau kita antum ini kalau diceritain gimana kesulitan Rasulullah sejak lahir, atau nggak ada bilang. Sekarang ini kebanyakan orang bilang, urang mah bib, anak broken home. Urang terkuat bib, urang kita, urang minum teh gara-gara urang terkuat jeung kayaan masalah anu aya itu. Lihat orang-orang sekarang. Nabi SAW itu di umur masih di kandungan, bapaknya meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Yatim piatu di umur 6 tahun. Itu kan Nabi, Beb. Terus ngapain Nabi diceritain? Terus kalau jawaban ente, itu kan Nabi, anak kan bukan Nabi, anak kan gak bisa kayak Nabi. Terus ngapain Nabi diceritain? Nabi diceritain itu untuk uswatun hasanah, untuk jadi suri teladan yang baik, untuk ditiru. Lah kalau ente gak bisa niru Nabi, untuk apa Nabi diceritain? Nabi diciptakan itu untuk ditiru. Apa yang Nabi sunnahkan untuk kita, itu kita pasti bisa. Cuma kadang malasnya kita ditutupin sama itu kan Nabi, orang tuh bisa jika eta kan imannya kuat. Terus mau sampai kapan ente? Iman tuh terus dilatih sedikit. Gimana caranya mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kenalin Nabi Muhammad siapa ya? Huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Rasulullah adalah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang diutus sama Allah ilan nasi kafah, ke semua manusia. Setiap nabi itu Nabi Adam diutus ke keluarganya. Nabi Idris diutus ke bangsanya sendiri. Setiap nabi itu diutus ke wilayah-wilayahnya sendiri. Kayak misalnya ke Ciampel aja udah. Kesana nggak wajib. Itu nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad diturunkan, Nabi Muhammad diwajibkan dakwah untuk seluruh dunia. Ya. Wa akhirul anbiya, dan akhir para nabi. Jadi nggak ada Nabi Asep, nggak ada. Ya. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Asep, orang Nabi Asep, orang Nabi Udin. Namanya aja nggak pantas jadi nabi. Oh, nabi ngarana butut gitu. Well. Wa imam Rasul, Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya para Rasul. Nabi Muhammad itu ketika ada di Baitul Maqdis, Wa imam Rasul, Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya para Rasul. Ketika Nabi Muhammad ada di kejadian Isra Mi'raj, ada di peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu mengimami 25 Nabi dan Rasul yang lainnya, yang 24 lainnya. Nabi Muhammad ngimamin. Yang belakangnya arwah-arwahnya para anbiya wal mursalin semuanya. Jadi nanti ketika hari kiamat itu Pak, Bu, hari kiamat itu semua nabi itu udah punya mimbarnya masing-masing. Jadi kayak ada mimbar khotib Jumat kayak gitu. Masing-masing, tapi di surga masing-masing udah punya. Ya, masing-masing udah punya. Kemudian yang kosong itu cuma mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Kemana Nabi Muhammad? Nah, ente mana ya si Agus ya? Dicari sampai ketemu. Nabi Muhammad gak ridho ada satupun umatnya masuk neraka. Nabi Muhammad gak ridho. Nabi Muhammad gak mau masuk surga sebelum semuanya umatnya ada. Di absen sama Nabi. Sebegitu cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Apa balasan kita buat Rasulullah? Disuruh sholawat 300 saja susahnya minta ampun. Sholawat buat siapa? Buat kita. Nabi Muhammad tuh ibarat punya wadah gini, wadahnya itu penuh sama sholawatnya Allah, sama sholawatnya
malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya nggak? Udah penuh sama salawatnya Allah, udah penuh sama salawatnya malaikat. Ya. Jadi gelas itu kalau penuh sama air, ketika kita isi tumpah nggak? Tumpah. Tumpahannya itu air yang lama atau air yang baru? Air yang baru, bagus ya. Air yang lama yang keluar. Ketika dimasukin air baru, air yang lama yang keluar, ya nggak? Ya. Tong sesek yang udah tuh lucu tuh. Ya. Air yang lama yang keluar. Lah air yang lama yang keluar tuh salawatnya siapa? Salawatnya Allah, salawat malaikat. Lah kita alangkah barokahnya hidup kita kecipratan salawatnya Allah sama malaikatnya Allah. Salawat tuh bisa merubah hidup kita 360 derajat. Ana pernah ketemu satu teman Ana. Setahun setelah Ana pesantren ada di Pasuruan. Wah, berandalan dia. Dia nggak pesantren. Kemudian pas dia ketemu sama Ana, dia bilang, "Bib, Ana nih pengen jadi orang baik, gimana ya? Tekunin salawatnya 300 sehari. Kalau udah dapat 40 hari, tambahin 600 sehari. Kalau udah dapat 40 hari kemudian, tambahin 900 sehari. Ya. Kemudian 1000 udah, nggak usah nambah lagi, udah cukup." Sekarang dia jadi orang paling istiqomah ikut majelis oleh Habib ada di tempatnya, ada di rumahnya. Subhanallah. Salawat tuh bisa merubah kehidupan kita dari asalnya buruk menjadi baik. Ya. Dan jangan pernah ngerasa kita duduk di sini terus kita orang baik, nggak kayak gitu. Ya. Orang-orang yang ada di majelis ini nggak mau kumpul sama orang-orang jelek, kira-kira alasannya apa? Itu orang-orang rusak, itu orang-orang nggak benar. Nanti kita kebawa. Ya, itu orang-orang nggak benar. Anak-anaknya kita jangan kumpul sama dia. Dia tuh orang nggak benar. Ya, lihat pandangan kita sama orang, lihat semerendahkan itu, sehina itu pandangan kita sama orang. Tapi tanyain mereka kenapa nggak mau masuk situ. Apa jawaban mereka? Karena ngerasa nggak pantas. Mereka jauh lebih mulia daripada kita. Dari segi hati aja udah bersihan mereka. Kita udah kalah jauh sama mereka. Ya kalau katanya orang Jawa, yo. Kelihatannya baik, kelihatannya hadir majelis, tapi hati kita nih kalau dibuka najis. Hati kita nih kalau ada baunya, satu majelisnya nggak ada yang mau duduk di sini. Saking baunya hati kita, saking busuknya. Ya, kita nih sering ngelakuin hal-hal sunnah, tapi ninggalin hal-hal wajib. Ibu-ibu misalnya, Bu, hadir majelis, wah majelis Habib, majelis siapa kiai ini, majelis Ustadz Abdul Somad kemarin di Cimahi kan, wah kebanyakan ibu-ibu, paling banyak ibu-ibu. Pulang ke rumahnya, muamalahnya nggak benar sama suaminya, percuma. Buat apa kalian? Kalian mau tenar-tenaran? Ya, kelihatan udah. Kemarin aja ada di masjid sana. Anak jalan barengan satu gerbong sama Ustadz Somad, anak sama Abu Yat gitu. Jalan, terus ada ibu-ibu bilang, "Ustadz, wah." Bu, antum ini diciptain, dimuliakan sama Allah, Bu. Jangan jatuhin harga diri kalian. Lain sehari mikir. Astagfirullahaladzim. Lihat akhlak muslimah sekarang. Miris kita lihatnya. Nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh itu rata-rata dididik oleh ibu yang baik. Itu sebabnya orang-orang kafir berusaha muslimah. Yang dirusak muslimah dulu. Muslimah udah kena gampang. Nih, anak kasih analogi. Ketika laki-laki ngajak perempuan maksiat, banyak maunya atau banyak gak maunya? Banyak jadinya atau enggak?
banyak gak jadinya, kebanyakan yang nolak, bener gak? Tapi kalau udah perempuan yang ngajak, gaskeun langsung berangkat. Luncur. Sayang, aku di rumah sendiri nggak ada siapa-siapa. Meluncur langsung. OTW. Kadang-kadang ibunya support. Bu, katanya, si pacarnya ini yang laki-laki salaman sama ibunya. Bu, salaman. Bukan muhrim loh ini. Salaman, Bu. Terus dikasihin sama ibunya. Anak hidayat. Kebatok sih hidayat. Dibilang anak hidayat. Jelas-jelas mungkar gitu. Terus disuruh masuk. Ya, masuk aja ke kamar. Misalnya siapa namanya? Fulana misalnya. Masuk aja ke kamarnya Fulana. Tapi jangan ngapa-ngapain ya. Kumaha? Tekadenge Bu, kumaha Bu? Well. Gimana ceritanya di kamar berdua nggak usah ngapa-ngapain itu Bu? Tolong dikaruniai akal sama Allah itu dipakai mikir. Nggak mungkin. Ya Allah, orang Nabi Adam aja kena sama syaitan, apalagi anak ibu. Sayyidina Adam alaihissalam aja kena sama syaitan. Anak ibu sekuat apa? Di kamar aja berdua, jangan ngapa-ngapain ya. Mual mungkin, pasti ngapa-ngapain. Kadang-kadang nggak masuk akal. Diajak keluar, ya, jagain ya anak saya. Udah tahu anak ibu diajak keluar tuh dirusak. Kok minta dijagain? Keblinger kadang-kadang ibu-ibu sekarang nih. Kalau anak nggak punya pacar, jomblo wae. Daerah itu ku tetangga. Malah dijadiin perbandingan. Makanya katanya Ibnu Salim Syatiri, az-zawaj fi akhir zaman aujab minal hajj. Az-zawaj lisyabab fi akhir zaman aujab minal hajj. Nikah di umur muda untuk zaman sekarang lebih wajib daripada haji. Lebih wajib daripada haji. Kenapa? Kalau nggak nikah hati-hati. Ya, miris sekarang. Yang namanya pengajuan apa? Nikah karena udah terlanjur hamil udah banyak sekarang di TV ya. Lihat. Kebanyakan kalau di foto tuh di TV kalau di videoin nunduk ini pakai kerudung. Kadang ada yang pakai cadar. Loh, Ana nggak bahas kerudungnya, Ana nggak bahas cadarnya. Ini nunjukin bahwa yang dirusak tuh muslimah. Sudut pandangnya Ana tuh kalau ngelihat ada yang berkerudung berarti yang dirusak tuh muslimah. Loh, kalau Ana lihat dia nggak berkerudung, mungkin dia non muslim, mungkin dia orang kafir. Ini pakai kerudung. Itu yang bikin kita tambah sakit hati. Ya. Nabi Muhammad susah-susah menjunjung tinggi daripada martabat wanita. Antum sebagai pemilik jasadnya, ya, yang ngebawanya malah mengecewakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang miris. Makanya ibu-ibu nih banyak yang nanya, Bib, saya pengen mimpi ketemu Rasulullah. Gimana caranya? Caranya dilarang anaknya, jangan sampai ada yang pacaran. Itu dulu kerjain, baru mimpi Rasulullah. Orang anaknya pacaran di atas, ibunya tidur di bawah, terus pengen mimpi Rasulullah, gimana caranya? Rumahnya jadi laknat. Terus Rasulullah mau masuk, mustahil. 1001 Rasulullah masuk ke tempat-tempat yang buruk tuh 1001. Hanya orang-orang yang dipilih. Emang ada beberapa cerita, ada orang rusak terus mimpi Rasulullah, kemudian dia baik, itu jarang. Begitu kosmannya mual menang karena itu tuh. Ya. Kadang-kadang lihat orang-orang lihat di KTP-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini banget nih butut kayaknya. Bercanda. Ya. Ini udah di KTP. Mukanya kalau di foto nih. Lo kalau ganteng nggak apa-apa kayak gitu. Iya mah gus goreng, hidung nih
Lo maksud ana kalau antum punya muka yang pas-pasan, tebarkan senyumnya. Tebarkan senyumnya antum. Jangan udah jelek gak punya akhlak. Ya. Ja'a bid-dinil Islam. Rasulullah itu datang dengan agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumil qiyamah dinan ghairuh. Yang dimana di hari kiamat Rasulullah tidak menerima agama selain agama Islam. Ya. Selain agama Islam nggak diterima. La ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah nggak diterima. Muhammad Rasulullah tanpa la ilaha illallah nggak diterima. Ya. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Rasulullah adalah daripada keturunan kabilah Quraisy. Asyraful qabilah di Makkah Mukarramah. Paling mulianya kabilah di Makkah Mukarramah itu kabilah Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy itu memimpin di Makkah. Ya. Sayyidina Abdul Muthalib itu kenapa saya bilang Abdul Muthalib? Karena Abdul Muthalib itu masuk surga ya. Jelas, karena ada di zaman Fatrah. Yang khilaf itu Abu Thalib ya. Kalau Abdul Muthalib jelas. Ya. Kemudian Abdul Muthalib itu ketika datang pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib yang doa semuanya. Ya Allah, kalau ini adalah rumahmu, kalau ini adalah bangunan yang dibina atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaga ya Allah. Turun burung ababil, ya, bukan burung gereja. Ya. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nyambung nasabnya Nabi dengan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Ismail bin Ibrahim ini nggak punya keturunan Nabi sampai Nabi Muhammad nggak ada, kosong. Nah, ketemu langsung akhirul anbiya. Ya. Pertemuan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang punya abah doakan mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat, taatillah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ini fasal doa, mohon diaminkan ya. Punya hajat-hajat, sebutkan hajat-hajatnya, sambil diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض إلينا المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وأقدم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا العبد المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.